Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ya, apa kabar, Lur? Oke, Lur, di video kali ini saya nggak akan ada informasi khusus sih. Saya cuma ingin menginformasikan kepada kalian tentang bagaimana sih skema kekaryawanan kita di Polandia. Jadi, ikuti terus videonya. Oh iya, video ini akan singkat banget. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya, jangan lupa di like juga. Oke, semoga video ini bisa sedikit memberikan kalian gambaran tentang sistem kekaryawanan di Polandia, karena kita bekerja melalui agensi. Oke, seperti biasa kita harus intro dulu. Bagaimana sih sistem kekaryawanan kita di Polandia? Karena kebanyakan dari kita kan masih belum tahu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian juga sudah tahu bagaimana sistem kekaryawanan di Polandia. Kemungkinan besar ini seluruh pekerja yang baru datang ke Polandia akan mengalami atau akan bekerja dengan sistem seperti ini, Lur. Ketika kita mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja asing Indonesia ke Polandia, kita kan akan daftar di LPK atau di agensi di Polandia, atau agensi di Indonesia, ya kan? Nah, dari agensi A di Indonesia itu, pihak agensi di Indonesia itu tidak akan langsung menghubungkan kita kepada pabrik di Polandia atau tempat kerja di Polandia. Jadi agensi di Indonesia itu berhubungan di Polandia itu akan berhubungan dengan agensi juga di Polandia. Contohnya mungkin agensi B, contohnya agensi A dari Indonesia akan menghubungi agensi B di Polandia. Nah, kita ini statusnya di Polandia itu bukan sebagai karyawan pabriknya, loh. Jadi kita adalah sebagai karyawan agensi di Polandia. Nah, contoh kalian seumpama daftar ke Indonesia adalah bekerja di pabrik plywood seperti itu ya. Nah, nanti kalian itu bukan menjadi karyawannya pabrik plywood itu atau pabrik ayam atau apalah gitu. Jadi kalian statusnya adalah karyawan dari agensinya di Polandia itu. Dan status kalian di pabrik itu adalah tenaga kerja pinjaman. Jadi dari agensi di Polandia itu meminjamkan kalian ke pabrik-pabrik yang ada di Polandia. Jadi kalian jangan kaget apabila kalian daftar di Indonesia itu mungkin di pabrik plywood gitu ya. Terus nanti kalian sesampainya di Polandia ternyata pabriknya berbeda. Itu hal yang sudah biasa sekali, Lur. Karena kalian statusnya itu adalah karyawan agensi, bukan karyawan pabrik. Sampai sini paham ya, Lur? Nah, dan seumpama kalian di Polandia itu seumpama di pabrik ditempatkan sama agensinya tidak beneran di pabrik plywood dan kalian nggak cocok, kalian bisa saja minta ke agensinya untuk dipindahkan ke pabrik lain, dan itu legal, loh. Jadi diperbolehkan, karena yang mempunyai kalian atau status karyawannya kalian kan tadi di agensinya, bukan di pabriknya. Apalagi kalau kalian
memikirkan masalah gaji ya. Jadi gaji kalian itu seumpamanya di Indonesia kalian dijanjikan gaji berapa zloty per jam gitu. Dan nanti tergantung juga sama agensinya kalian ditempatkan di mana. Jadi pabriknya itu akan mempunyai standar penggajian sendiri-sendiri kepada karyawan pinjaman itu. Dan untuk itunya juga lur, masalah jam kerja. Jadi di sini tuh kalian tidak bisa menghitung seumpamanya jam kerjanya diberi informasi sama agensi di Indonesia bahwa jam kerja 8 jam atau 12 jam gitu. Jadi di sini itu jam kerjanya juga tergantung sama kebutuhan produksi. Kalau lagi rame ya kalian bisa jam kerjanya bisa banyak. Kalau di pabrik kebutuhan produksinya sedikit ya sama, kalian akan bekerja dengan waktu yang singkat. Jadi jangan dibayangkan kalian kerja 8 jam terus gaji per jamnya seumpama sebesar 10 zloty, kalian kalikan 10 zloty kali 8 jam, habis itu kalian kali 26 hari, seperti itu nggak bisa loh. Jadi ada sih memang pabrik tertentu yang jam kerjanya itu pasti 8 jam gitu, tapi sebagian besar itu pabrik-pabrik itu jam kerjanya itu nggak pasti 8 jam. Jadi siapkan pengetahuan kalian, nanti seumpama kalian sudah berangkat di sini, kalian sudah sampai di sini, kalian nggak akan kaget dengan sistem kerjanya seperti ini. Lah beruntunglah kalian apabila mendapatkan sistem kerja itu yang sudah pasti, habis itu gaji per jamnya tinggi. Nah itu kalian bisa lebih cepat ngumpulin uangnya, seperti itu lor. Terus yang terakhir lor, jadi di Polandia itu kalau saya sih belum tahu informasi pastinya ya, tapi menurut cerita-cerita yang saya dapatkan juga, jadi standar gajinya itu bukan standar gaji per bulan lor ya, kayak Indonesia ada UMR 1 bulannya gajinya segini. Enggak lur, jadi standar gajinya itu minimal pengupahnya itu dihitung per jam. Lah untuk dapatnya berapa bulan dalam 1 bulan itu berapa ya tergantung kalian kerjanya, seperti itu lur. Jadi kalian nggak punya patokan 1 bulan nanti bisa dapat segini, itu enggak. Jadi patokannya adalah per jam minimal gaji berapa yang akan kalian dapatkan lur. Oke, videonya singkat saja karena saya belum ada bahan untuk buat konten, karena mau keluar rumah pun di sini masih musim salju, masih dingin sekali. Ketika saya buat video ini suhunya -8 derajat padahal siang hari lor. Jadi saya akan buat konten-konten singkat-singkat dulu aja. Yang penting saya bisa memberi informasi kepada kalian, dan semoga informasi yang saya berikan sedikit memberi kalian pencerahan. Oke lor, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dan jangan lupa di like juga dong, karena alhamdulillah sih yang nonton video saya banyak, tapi yang like tuh sedikit banget lor. Setidaknya kalau like-nya banyak itu bisa memberi saya semangat lor kalau untuk membuat video. Oke lor, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian. Saya doakan kalian yang sedang proses cepat berangkat dan selalu bahagia dan mendapatkan pabrik yang benar-benar oke, sistem gaji yang oke, dan mendapatkan agensi di Polandia yang sangat bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.